Saya Edi Setiadi, Prodi Ilmu Komunikasi 2019. Kali ini saya akan bahas tentang UTS Jurnalistik. Oke, yang pertama, sejarah jurnalistik. Sejarah jurnalistik sendiri dikembalikan ke Ataduna pada zaman Romawi kuno, masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar pada tahun 100 sampai 44 tahun sebelum Masehi. Akta Jurnal atau papan pengumuman, semacam majalah atau papan informasi sekarang. Mendukung sebagai produk jurnalistik pertama, pers, media massa, atau surat kabar harian pertama di dunia. Julius Caesar pun disebut sebagai bapak pers dunia. Sebenarnya, Kaisar hanya memulai dan mengembangkan tradisi yang muncul pada permulaan berdirinya Kerajaan Romawi. Pada saat itu, atas perintah Raja Iman Agung, semua peristiwa penting dicatat pada sejarah. Papan tulis yang digantung di serambi rumah. Forum Romanum atau Stadion Romawi. Untuk diketahui oleh umum, berita di Akta Juna kemudian disebarkan. Saat itu muncul pada Adornadi, yaitu orang-orang yang bekerja membuat catatan tentang hasil rapat senat dari papan Akta Juna itu setiap hari. Dari kata akta diuraikan di sini adalah kata jurnalis, berasal dari kata durna, dalam bahasa Latin berarti harian atau setiap hari. Di Cina dibahas pada tahun 911 Masehi, muncul surat kabar cetak pertama dengan nama Tingpao yang diartikan sebagai kabar dari istana. Dan pada saat itu, tahun 1351 Masehi, Kaisar Guangzhou mengedarkan surat-surat taksi dalam seminggu sekali. Kemajuan jurnalistik berkembang dengan sangat pesat pada tahun 1450 dengan keberadaan penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg. Peristiwa besar yang disampaikan melalui surat kabar tersebut adalah penemuan benua Amerika Serikat. Peristiwa yang besar disampaikan melalui surat kabar tersebut adalah penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus. Surat cetak pertama kali diterbitkan teratur setiap hari. Pada pertengahan tahun 1800-an mulai berkembang organisasi kantor berita yang mengumpulkan berbagai berita dan tulisan untuk didistribusikan ke berbagai penerbit surat kabar dan majalah. Pada tahun 1800-an juga ditandai dengan istilah jurnalisme kuning, sebuah istilah untuk pertempuran headline antara dua koran besar di New York. Sebagai catatan, surat kabar generasi pertama di Amerika awalnya memang partisan,
serta mudah menyerang politisi dan presiden tanpa pemberitaan yang objektif dan berimbang. Namun, para wawancaranya kemudian memiliki kesadaran tentang berita yang mereka tulis untuk publik harus memiliki pertanggungjawaban sosial. Oke, yang kedua. Kenapa jurnalistik masuk ke dalam komunikasi massa? Oke, jadi keduanya memang merupakan dua hal yang sangat berdekatan dan terhubung satu sama lain yang sangat membutuhkan. Oke, jadi saya akan membahas hubungan antara jurnalistik dengan komunikasi massa. Yang pertama, penyampaian informasi. Jurnalistik sangat berperan penting dalam menyampaikan informasi pada halayak ramai. Komunikasi massa akan membutuhkan jurnalistik untuk menyampaikan informasi. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan adalah koran. Yang kedua, memberi hiburan. Dalam komunikasi massa, jurnalistik juga berperan penting dalam memberikan hiburan saat menyampaikan informasi. Penyampaian informasi yang monoton tentu akan membuat penerima pesan tidak menjadi cepat bosan, bahkan tidak menanggapi isi dari pesan tersebut. Namun, dengan adanya kreativitas dari seorang jurnalis, maka sebuah pesan tentu akan menjadi lebih menyenangkan untuk dilirik. Penyampaian berita atau pesan akan tampak menarik dengan tambahan musik, gambar, bahkan video. Dengan berbagai ide menarik, setiap orang akan terpikat untuk mengetahuinya lebih jauh. Yang ketiga, pemberi pengaruh. Berikutnya, hubungan jurnalistik dengan komunikasi massa, yaitu jurnalis juga mempunyai kekuatan untuk memberikan pengaruh pada massa dalam sebuah komunikasi massa. Pengaruh tersebut bisa berupa pengaruh yang baik, bahkan buruk. Misalnya, pada komunikasi pemilu, jurnalistik bisa memberikan pengaruh agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Yang keempat, mendidik masyarakat. Jurnalistik mempunyai peran dalam mendidik masyarakat lewat sebuah komunikasi massa. Misalnya saja, pada penyuluhan narkoba, ketika melakukan penyuluhan narkoba, selembaran yang disebarkan kepada masyarakat akan memberikan informasi mengenai cara mencegah pengedaran narkoba di lingkungan sekitar kita. Melalui sebaran inilah masyarakat diajak untuk mengetahui tentang cara mencegah narkoba. Pengetahuan yang diberikan lewat sebaran ini mendidik masyarakat jadi lebih baik dan bijak pada penyebaran narkoba. Yang kelima, mengenal seni. Hubungan jurnalistik dengan komunikasi massa layaknya dua sisi dari sebuah koin. Dalam penyampaian pesan pada halayak ramai, jurnalistik tentunya memberikan sentuhan ide yang menarik di dalamnya. Penggunaan ilustrasi dan sentuhan seni lainnya biasa diikutsertakan dalam sebuah komunikasi massa. Yang keenam, menginspirasi.
Dalam sebuah komunikasi bahasa yang mengadakan jurnalistik, di dalamnya penyampaian tentu juga membutuhkan komunikasi visual yang menarik. Dari gambaran yang menarik, biasanya masyarakat lebih terinspirasi untuk melakukan sesuatu yang disampaikan. Misalnya, ketika melakukan pemungutan sumbangan untuk korban, maka biasanya akan ada juga gambar atau foto beberapa korban yang terjadi musibah. Masyarakat yang melihat akan terinspirasi untuk melakukan sesuatu yang baik untuk membantu para korban. 7. Menarik perhatian. Hubungan jurnalistik dengan komunikasi massa akan membuat banyak orang lebih tertarik pada perhatian untuk menerima pesan tersebut. Perhatian masyarakat biasanya akan dialihkan oleh sebuah judul atau gambar. Kekuatan jurnalistik dalam menarik perhatian memang tidak bisa dipungkiri. Bahkan, informasi yang disepelekan sekalipun akan mendapatkan banyak perhatian. 3. Jurnalistik mengubah cara penyampaian pesan atau informasi tersebut hingga ribuan orang, bahkan jutaan orang akan melihatnya. 8. Pengatur norma sosial. Dalam komunikasi massa, tentunya ada banyak orang yang menghadapi dan memiliki pikiran yang berbeda-beda. Untuk tetap menjaga norma sosial yang ada, maka jurnalis harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut dalam menyampaikan informasi. Jurnalis yang baik dan menjaga norma tentunya akan membuat para penerima informasi juga menerima norma tersebut dengan baik. 9. Melakukan opini. Jurnalistik juga mampu membangun opini yang menjadi penerima pesan untuk memberikan feedback kepada mereka yang melaksanakan komunikasi massa. Opini yang diiringi oleh jurnalistik bisa berupa opini positif ataupun negatif. Opini ini dihasilkan bisa mempengaruhi jalan hidup seseorang. Oke, hubungan yang terakhir, jembatan. Jurnalistik adalah jembatan yang netral, yang sangat cocok digunakan oleh pemerintah ketika menyampaikan sesuatu pada masyarakat. Jurnalistik akan menyampaikan pesan pemerintah kepada masyarakat dengan sangat baik agar masyarakat menerima dan menyetujui pesan tersebut. Oke, sekian hubungan antara jurnalistik dengan komunikasi massa. Oke, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Pasal 3. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pers, makna pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut. 1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Oke,
yang terakhir, 4 teori dan negara yang menganutnya. Teori yang pertama, teori pers otoriter. Teori pers yang pertama adalah teori pers otoriter atau teori otoritarian. Menurut teori ini, pers mempunyai tugas yaitu mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi ke negaranya. Dalam teori pers otoriter ini, fungsi pers hanya sekedar menyampaikan apa yang diinginkan penguasa untuk diketahui oleh rakyatnya. Posisi negara sangat sentral dan pers menjadi alat menopang dan mempertahankan kekuasaan. Yang menganut teori pers otoriter, teori ini berawal dari Inggris, Prancis, dan Spanyol, kemudian menyebar ke Rusia, Jerman, dan Jepang, dan negara di Asia sampai Amerika Latin. Teori yang kedua, teori pers bebas. Teori pers yang kedua adalah teori liberal. Teori jenis ini melakukan tujuan untuk melakukan pengawasan serta kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Liberal dikenal dengan kebebasan, namun sebatasnya, sebebas pers dalam negara yang menganut demokrasi. Pers tidak leluasa untuk memfitnah, menyiarkan tulisan cabul, atau menghasut. Pers liberal beranggapan bahwa pers itu harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya. Hal ini bertujuan untuk membantu manusia untuk mencari kebenaran. Tugas pers liberal ini antara lain menjalani kebutuhan hidup ekonomi, politik, mencari keuntungan demi kelangsungan hidup, menjaga hak warga negara, dan memberi hiburan. Teori pers bebas. Sistem pers bebas diperhatikan di Inggris pada tahun 1668, kemudian menyerang Amerika Serikat, bahkan seluruh dunia. Yang ketiga, teori pers komunis. Teori pers komunis menekankan pada bimbingan dan pendidikan massa melalui propaganda dan agitasi, sehingga dalam hubungan fungsi dan peran pers sebagai alat pemerintah. Namun, teori pers komunis ini berakhir seiring bubarnya Negara Uni Republik Sosial Soviet. Yang menurut teori pers komunis yaitu Negara Uni Soviet. Oke. Teori yang keempat, teori pers tanggung jawab sosial. Teori pers yang keempat adalah teori pers tanggung jawab sosial. Teori ini, pers adalah forum yang dijadikan sebagai tempat untuk musyawarah berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat. Teori ini muncul setelah adanya protes terhadap kebebasan yang mutlak dari teori liberal. Teori liberal memberikan kebebasan sebesar-besarnya, sehingga terjadi kemusyawaratan moral pada masyarakat.